DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian nota pengantar Kepala Daerah Ranperda Kota Medan tentang penyelenggaraan Perpustakaan Kota Medan yang berlangsung di ruang paripurna Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin kemarin. Ketua DPRD Hashim membuka rapat paripurna didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Wakil Ketua Rajudin Sagala, dan Bahrumsyah dengan dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Medan baik secara langsung ataupun melalui virtual. Rapat paripurna juga turut dihadiri Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Aulia Rahman. Dalam sambutannya, Wali Kota Bobi Nasution mengatakan perpustakaan merupakan wahana kebudayaan daerah dan budaya suatu bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan, sebab keberadaan perpustakaan sangat penting untuk kehidupan masyarakat dan mempunyai payung hukum yang jelas. Wakil Ketua DPRD Medan Bahrumsyah mengatakan Ranperda tentang penyelenggaraan perpustakaan Kota Medan sangat penting di mana minat baca bagi masyarakat sangat rendah di Kota Medan. Minat baca daripada anak-anak kita kan sangat rendah hari ini di Kota Medan. Tentunya ini kita meningkatkan minat baca. Kita akan membuat inovasi-inovasi sehingga ada daya tarik. Ya. Perpustakaan itu sekarang ini kan pertama daya tarik dulu bagi anak-anak sehingga itu menjadi rumah kedua mereka. Kita berharap tempat-tempat taman bacaan, perpustakaan, sehingga nanti ke depan anak-anak itu bisa menambah literasi mereka, bisa menambah keilmuan mereka. Karena sebagaimana kita ketahui, semakin banyak kita membaca, semakin besar kita potensi kita untuk membuka cakrawala dunia. Rapat paripurna agenda penyampaian nota pengantar Kepala Daerah Ranperda tentang penyelenggaraan perpustakaan Kota Medan tersebut pada tanggal 24 Mei mendatang. Dari Medan, Fahmi TV One mengabarkan. Pemirsa, pernahkah Anda melihat bus yang disulap menjadi rumah sakit? Nah, di Medan, Sumatera Utara, terdapat sejumlah bus dengan fasilitas kesehatan lengkap. Bus ini disebut dengan mobil operasional lapangan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana penampakan dari bus ini? Berikut informasi selengkapnya. Mobil operasional lapangan atau bus rumah sakit, demikian nama kendaraan yang berfungsi meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga Sumatera Utara. Diresmikan pada akhir Maret lalu, 3 unit bus ini dilengkapi bak fasilitas kesehatan di rumah sakit pada umumnya. Kedepan, pemerintah Sumatera Utara akan menyediakan 16 unit bus rumah sakit yang beroperasi di 33 kabupaten dan kota. Nah pemirsa, saya sudah berada di salah satu mobil operasi lapangan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Begini kira-kira penampakannya. Di sini ada meja operasi, kemudian ada anestesi dan ada perlengkapan medis lainnya yang pastinya nanti akan kita cari tahu bersama kira-kira fungsi dari mall atau mobil operasi lapangan ini apa saja. Dan sebelum ke sana saya ingin berbincang dengan Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi selaku inisiator juga yang meresmikan mobil operasi lapangan ini. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, ini satu gebrakan besar bagi Sumatera Utara memiliki mobil operasi lapangan. Kira-kira mengapa gagasan ini timbul, Pak? Bukan gebrakan besar, ini tuntutan alam. Rakyat kita Sumatera Utara kurang lebih 15 juta di 33 kabupaten dan kota. Secara geografis ini sangat terpotong-potong. Artinya ada ketinggian, ada kerendahan. Inilah ada pantai barat, pantai timur, kepulauan. Inilah Sumatera Utara. Panjang jalannya 5.000,5 km, begitu panjang, dan terpanjang di 34 provinsi. Visi Gubernur Sumut salah satunya adalah kesehatan. Begitu sulitnya saat itu, kita akan merawat, memberikan fasilitas kesehatan kepada rakyat kita, terkhusus di kabupaten-kabupaten yang terpencil. Inilah saudara-saudara saya, dokter-dokter senior kita saat itu memfasilitasi satu bus. Dia uji, dia bikin bus bekas untuk membuat seperti ini.
Meski baru diluncurkan, mobil operasional lapangan Bakti Kesehatan Bermartabat ini sudah melaksanakan berbagai kegiatan di 8 kota di Sumatera Utara, seperti operasi kitanan massal, operasi bibir sumbing, dan operasi kecil lainnya. Fasilitasnya juga tidak tanggung-tanggung. Mobil ini dilengkapi dengan peralatan operasi mulai dari meja, mesin anestesi, USG, elektrokardiogram, laboratorium, sterilisasi, dan dilengkapi alat komunikasi. Setiap bus akan dilengkapi dengan tenaga kesehatan sebanyak 10 hingga 15 orang. Pak Hadi boleh bergabung dengan saya, ini boleh dijelaskan dari depan sana Pak, ada alat apa saja sampai ke belakang apa saja Pak? Baik, dari kelengkapan mobil lapangan ini, mobil operasi lapangan ini, kita terdiri dari beberapa alat. Yang paling depan adalah alat sterilisator. Jadi itu untuk sterilisasi alat, kemudian ada unit anestesi, dilengkapi dengan lampu operasi, kemudian di sini juga dilengkapi dengan evaparator, jadi untuk penjernih udara, itu ada suction untuk menyedot darah yang ada di operasi, kemudian ini ada elektrokardiografi, kemudian ada DC shock kalau misalnya terjadi problem di dalam kegiatan di meja operasi, kita punya DC shock. Kemudian di sini juga kita melakukan kegiatan operasi tambahan dengan menggunakan perangkat Holter. Holter adalah alat untuk memberhentikan perdarahan. Digagas oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Alwi Mujahid Hasibuan, pengadaan bus rumah sakit ini dilakukan karena letak geografis Sumatera Utara yang sulit dijangkau dengan pelayanan kesehatan yang memadai. Mobil operasional lapangan ini juga bersedia dilibatkan dalam bakti sosial dengan berbagai pihak, baik yayasan maupun organisasi yang membutuhkan tenaga kesehatan. Menariknya, tenaga kesehatan yang mengoperasikan bus rumah sakit tersebut merupakan veteran dokter yang masih ingin mengabdikan diri dan melayani masyarakat. Mobil operasi lapangan ini ke depan akan beroperasi sebanyak 16 unit yang akan tersebar di 33 kabupaten di Sumatera Utara. Dan warga Sumatera Utara pun yang memiliki berbagai keluhan juga bersiap-siap akan menerima pelayanan dari tim ataupun tenaga medis yang nantinya akan tersedia di setiap mobil operasional lapangan atau yang disingkat dengan MOL. Dari Medan, Sumatera Utara, Wanasari, Ferrari Narotama, Fahir Fahrizal, TV One mengabarkan. Dua hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, pimpinan Muspida Kabupaten Deli Serdang siang tadi melakukan sidak penyekatan jalur mudik di Jalan Lintas Sumatera Utara, Desa Sukamandi Hilir, Pagar Merbau, Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasilnya, petugas penjaga penyekatan memutar balikan puluhan kendaraan yang hendak mudik maupun membawa penumpang dari arah kota Medan. H-2 Lebaran, personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan instansi terkait sidak di posko penyekatan mudik guna memperketat penyekatan mudik dan pengamanan wilayah menjelang akhir bulan suci Ramadan. Satu persatu kendaraan diperiksa, baik itu supir maupun penumpang diminta menunjukkan surat jalan dari pemerintah setempat dan surat bebas COVID-19. Hasilnya puluhan kendaraan baik roda 2 maupun mobil membawa penumpang dari arah kota Medan menuju Kabupaten Serdang Bedagai diputar balikkan petugas penyekatan di posko penyekatan jalur mudik. Dari data yang ada, kurang lebih sebanyak 749 kendaraan sudah diputar balikan personel penyekatan di posko pengamanan dari mulai tanggal 6 Mei kemarin hingga hari ini. Kegiatan ini bertujuan untuk menyekat kendaraan dari arah kota Medan yang hendak masuk ke arah Kabupaten Serdang Bedagai yang mulai dari pagi hingga sore hari nanti. Petugas penyekatan juga melakukan penjagaan selama 24 jam penuh sampai tanggal 17 Mei mendatang. Kita gelar selama 24 jam penuh sampai dengan tanggal 17, terdiri dari personil TNI, Polri, Dinas Kesehatan kita libatkan, Dinas Perhubungan,
Satrimob. Untuk tiap-tiap pos kita anggota Kodim sesuai dengan permintaan dari pihak Polri, kita mengerahkan 2 personil di tiap-tiap pos yang tergelar di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Pada masyarakat untuk tidak perlu melaksanakan mudik. Kenapa? Karena hal ini juga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, TV One mengabarkan. Puluhan aparatur sipil negara dan honorer di lingkungan pemerintah Kota Palembang kedapatan tidak masuk saat hari pertama kerja usai Lebaran. Setelah libur Lebaran selama 5 hari mulai Senin 17 Mei 2021, seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang kembali memulai aktivitas. Silakan duduk di porsi masing-masing biar kelihatan. Silakan. Untuk memastikan tidak ada ASN dan honorer yang bolos atau tidak masuk kerja tanpa keterangan, Wakil Wali Kota Palembang melakukan sidak di kantor sekretariat pemerintah Kota Palembang. Dari sidak yang dilakukan masih ditemukan ASN dan honorer yang tidak masuk. Bagi pegawai yang kedapatan tidak masuk tanpa keterangan akan diberi surat peringatan hingga penurunan pangkat dan pemberhentian. Mana pegawai yang memang kurang disiplin, maka ini akan segera kita tindak lanjuti dengan mungkin surat peringatan dan sebagainya. Tapi nanti BKPSDM yang akan bisa menjelaskan. Kalau misalnya surat peringatannya sampai 3 kali, kan tentu ada proses yang lebih lanjut yang akan kita terapkan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan. Protokol disiplin kepegawaian. Kalau untuk sanksi yang bagi yang tidak hadir dan tidak ada keterangan, ya, nanti BKPSDM yang akan melanjutkan tindakannya ya, sesuai dengan SOP-nya. Jadi kalau seandainya sudah ada beberapa kali peringatan, tentu ini akan ada tindakan yang lebih tegas lagi. Mulai dari sampai penurunan pangkat dan juga sampai pemberhentian tentunya. Selain di kantor sekretariat pemerintah Kota Palembang, sidak kedisiplinan ASN dan honorer dilakukan di Puskesmas dan kantor camat Bukit Kecil. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Tim kuasa hukum bersama masyarakat Desa Muara Telang, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, memperlihatkan berkas kepada awak media terkait diduga melanggar etika saat melakukan penyidikan. Pelaporan diduga adanya surat palsu oleh oknum penyidik Satreskrim Polres Banyuasin, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu yang dilaporkan ke Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumsel. Dengan melalui kuasa hukumnya, warga Desa Muara Telang, Lisa Merida mengatakan, oknum penyidik atau terlapor diduga telah melanggar etika lantaran tidak profesional dalam melakukan penyidikan kasus yang telah dilaporkan kliennya di Polres Banyuasin pada tahun 2016 yang lalu. Mau melaporkan oknum penyidik dari Polres Banyuasin yang kita duga tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaannya dan melanggar kode etik. Iya, karena si penyidik mengeluarkan SP2HP, tetapi SP2HP tidak dikasihkan ke kita selaku pelapor. Kita tahu justru dari si terlapor. Terlapor menuangkan dalam gugatannya. Kita melaporkan Kanit CS karena kita anggap yang bertanggung jawab di sini si Kanit. 3266 membuat surat palsu dan mempergunakan surat palsu. Kalau klien kita punya 66 hektar karya muda. Ya. Lisa berharap dengan dibuatnya laporan oleh kliennya, warga Desa Muara Telang, pimpinan terkait dapat menindaklanjuti laporan mereka karena menurutnya dengan dikeluarkannya surat SP2HP, warga mengalami kerugian hingga 33 miliar rupiah. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Ratusan warga Desa Gedung Baru, Kecamatan Buai, Pematang Ribu, Ranau Tengah, Kecamatan Oku Selatan, datangi rumah kepala desa untuk mendapatkan tunjangan hari raya atau THR yang rutin diberikan kepala desa setiap tahun. Rabu 12 Mei terlihat ratusan warga Desa Gedung Baru mendatangi rumah kepala desa untuk mengantre mendapatkan tunjangan hari raya atau THR berupa ikan dan daging ayam serta uang.
Kegiatan ini rutin diadakan Kepala Desa Gedung Baru Susanto menjelang Hari Raya sekedar untuk membantu masyarakatnya. Kegiatan ini merupakan bentuk ucapan terima kasih Kepala Desa kepada warga yang selama ini telah mendukung dan mensupport program pemerintah desa serta menjalin silaturahmi yang baik kepada warganya. Kami ini bagi hadiah, bagi THR ya. Oh ya. Itu yang memberikan siapa, Bu? Oh, Pak Kades, terus itu siapa lagi itu? Perangkat desa. Oh, perangkat desa. Apa itu, Bu, yang dikasih sama Pak Kadesnya? Oh, dikasihnya amplop, dikasihnya ikan, dikasihnya ayam. Kegiatan hari ini tradisi Kepala Desa Gedung Baru. Tiap Lebaran masyarakatnya dibagikan ikan sama ayam. Bahkan ada yang dikasih amplop tadi, yang jumpo-jumponya. Oh, yang untuk orang tuanya dikasih amplop ya? Ya, dikasih amplop. Ini acara silaturahmi sekaligus bagi-bagi rezeki yang lebih akrab oleh masyarakat Desa Gedung Baru ini adalah bagi THR. Karena kami perangkat desa ini menyisihkan sedikit rezeki kami untuk masyarakat kami. Karena kami nilai banyak yang sangat membutuhkan seperti ayam, ikan. Jadi mereka itu sudah mengurangi pembelian ayam. Jadi 100% kami bagikan setiap Lebaran. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Pembagian THR atau tunjangan hari raya langsung diserahkan oleh Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin kepada masing-masing perwakilan di halaman Pendopo Gria Bumi Serasan Sekata sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, yakni pada hari Rabu 12 Mei 2021. Penerima THR atau tali as sebagai tanda cintanya pemerintah Musi Banyuasin ini terhadap warganya yang memerlukan bantuan seperti kaum duafa sebanyak 227 orang, tukang ojek sebanyak 520 orang, tukang becak sebanyak 37 orang, juru parkir sebanyak 11 orang yang masing-masing mendapatkan bantuan tali asi sebanyak Rp200.000. Sementara untuk tenaga kebersihan sejumlah 935 orang dengan mendapatkan bantuan Rp500.000 per orangnya. Melalui Basnas, pribadi-pribadi, dari ASN, semua warga Batu memberikan tali asih kepada pekerja sektor informal. Termasuk di dalamnya itu ada tenaga kebersihan, kemudian ada tukang ojek, tukang becak, kaum fakir miskin atau kaum duafa yang semuanya ada di kota Sekayu. Ini secara diatur secara rapi, bergiliran, pendaftaran sudah dari kemarin, dan nanti tadi simbolisnya dilakukan di Gria Bumi Serasan Sekate. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Sekretaris Daerah Kota Palembang memantau pos penyekatan Dilakan di Kertapati. Pos penyekatan dibuat sebagai pencegahan adanya pemudik dari luar maupun yang akan keluar Palembang. Ratusan kendaraan yang mengangkut pemudik terpaksa putar balik saat hendak masuk kota Palembang, tepatnya di pos penyekatan Nilakandi. Penyekatan yang digelar petugas gabungan ditinjau langsung Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa. Dari 5 titik penyekatan di pintu masuk kota Palembang, petugas telah memaksa 400 kendaraan pemudik putar balik. Di perbatasan Palembang dengan Kabupaten Ogan Ilir, posko tim penyekatan berada tak jauh dari Terminal Karya Jaya. Petugas yang terdiri dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan tim dari Dinas Kesehatan memeriksa kendaraan yang melintas. Pengemudi dan penumpangnya diminta menunjukkan surat tugas dan surat bebas COVID-19 untuk bisa masuk kota Palembang. Ada 5 titik di kota Palembang. Maka kami lihat sendiri dan menyaksikan bahwa ini sudah berlangsung. Mulai dari tadi pagi cukup ramai, bahkan berkisaran di angka 400-an lebih kita suruh putar balik karena tidak memiliki dokumen yang lengkap. Padahal sudah jelas ada instruksi dari Presiden, dari Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri terkait lainnya
bahwa Palembang dikategorikan sebagai zona merah. Ya, sangat bagus kalau rumah itu deh. Ya, kami juga nak mutar balik kan, kalau ada boleh masuk kan. Bapak dari luar kota Palembang, dari mana Pak? Iya. Dari mana Bapak? Kayagung. Kayagung. Rencana mau ke Palembang ngapain Pak? Ke Pelaju nyemput wong tua. Mau dibawa ke Kayagung. Iya. Selain di kawasan Karya Jaya, petugas juga memfokuskan penyekatan di Terminal Alang-Alang Lebar kilometer 12. Titik lainnya berada di Jakabaring yang menyekat pemudik asal Ogan Komering Ilir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan, pemerintah Kota Palembang melaksanakan groundbreaking proses restorasi Sungai Sekanak Lambidaro. Dalam kesempatan ini turut hadir Kepala Balai Besar Wilayah Sungai 8, Kementerian PUPR RI, serta jajaran OPD pemerintah Kota Palembang. Usai melakukan kegiatan, Wali Kota Palembang Harno Joyo mengatakan groundbreaking tanda dimulainya pembangunan Sungai Sekanak Lambidaro diharapkan tidak ada kendala sehingga warga Palembang bisa memiliki destinasi wisata baru. Selain itu, pemerintah Kota Palembang mengajak masyarakat untuk mendukung pembangunan Sungai Sekanak Lambidaro dan bersama-sama menjaga destinasi wisata baru. Mimpi kita terwujud terkait sekarang negara. Kalau ini sudah masuk proyek strategi nasional. Kemarin disampaikan untuk Bapak Presiden Sungai yang panjangnya 11,7 km yang tujuan adalah sebagai pengendali banjir, kemudian pengembalian fungsi, kita kembalikan fungsinya, kita restorasi. Kemudian juga nanti sebagai ikon Kota Palembang sudah barang tentu menjadi destinasi yang baru bagi masyarakat Kota Palembang. Tadi kan udah dipajang satu, nanti kita lanjut. CSP-nya udah kita stok ya, ada lebih kurang 600 buah. Tapi nanti kita akan sampai akhir tahun lah. Pemerintah Kota Palembang mengalokasikan anggaran sebesar 380 miliar rupiah untuk pembangunan Sungai Sekanak Lambidaro. Untuk tahap awal menghabiskan anggaran 50 miliar dengan target tahun 2023 pembangunan destinasi wisata Sungai Sekanak Lambidaro selesai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, seperti yang kita ketahui bersama, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo melalui konferensi pers virtual pada hari Jumat tanggal 16 April tahun 2021 yang lalu telah memberikan penjelasan terkait keputusan pemerintah yang memberlakukan larangan mudik pada masa Ramadan dan libur Lebaran tahun ini. Saudara-saudaraku, dengan demikian penting bagi kami untuk turut menyampaikan berbagai pertimbangan atas keputusan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara yang akan membatasi mobilitas selaku perjalanan lintas provinsi, kabupaten dan kota pada masa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah ini. Selain itu, pertimbangan keputusan pembatasan mobilitas pada Lebaran kali ini juga didasarkan pada data penurunan kasus terkonfirmasi yang terjadi pada saat ini. Sejak pertengahan Februari tahun 2021 yang lalu hingga sekarang, kasus terkonfirmasi mingguan di Sumatera Utara
telah menurun hingga 53%. Jumlah kasus terkonfirmasi mingguan yang semula sempat tercatat 1.111 kasus per pekan pada pertengahan Februari yang lalu. Di pekan kedua bulan April tahun 2021 ini telah tercatat menjadi 525 kasus per pekan dengan rata-rata 75 kasus per hari. Momentum ini tentu harus kita jaga bersama. Harapannya catatan kasus terkonfirmasi pada pertengahan Februari yang lalu adalah titik puncak kasus COVID-19 di Sumatera Utara. Dan jumlah kasus terkonfirmasi akan terus menurun sehingga wabah COVID-19 dapat dikendalikan. Saudara-saudaraku yang sangat-sangat saya cintai, atas pertimbangan itulah kami memutuskan untuk membatasi kenyamanan masyarakat kita dalam melakukan perjalanan ke luar kota selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1442 di tahun ini. Bencana pandemi COVID-19 sudah berdampak terlalu besar terhadap aspek kesehatan, sosial dan perekonomian kita. Bahkan bencana ini telah menyebabkan korban meninggal dunia hingga 944 jiwa di Sumatera Utara. Dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 ini di Provinsi Sumatera Utara, di dalam surat edaran tersebut telah diatur berbagai ketentuan bagi para pelaku perjalanan lintas kota, kabupaten dan provinsi. Antara lain, 1. Bagi seluruh ASN, prajurit TNI, anggota Polri, dan pegawai BUMN, BUMD, agar melampirkan perintah surat izin tertulis dari pejabat setingkat eselon 2 yang dilengkapi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri pelaku perjalanan. Yang kedua, bagi pegawai swasta harus melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan. 3. Bagi pekerja sektor informal dan masyarakat umum non pekerja harus melampirkan print out izin tertulis dari kepala desa atau lurah yang dilengkapi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik kepala desa atau lurah serta identitas dari calon pelaku perjalanan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.